Satu hal yang ironis terkadang terjadi. Seorang muslim mengatakan, saya yakin Allah Maha benar, saya yakin Allah Maha bijaksana. Tapi ketika keinginannya tidak tercapai, dia menyalahkan takdir, dia menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keluarga muslim yang punya hajat, resepsikah itu atau lain sebagainya, pasti menginginkan cuaca yang cerah, jauh dari malapetaka bencana. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah kasih hujan, pada saat dia melaksanakan resepsi, yang ada adalah kekecewaan terhadap ketentuan Allah. Protes dengan kehendak Allah, dengan mengatakan, ya hujan, kenapa harus hujan? Kalau tidak ada kuat-kuat keimanan, rusak akhlakul karimahnya, rusak akidahnya, bahkan mendorongnya untuk berbuat kemusyrikan dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang muslim yang berakhlakul karimah, panas dia terima ketentuan Allah, hujan dia terima ketentuan Allah, suka dia terima ketentuan Allah, susah pun dia terima ketentuan Allah. Di situ ada akhlakul karimah. Maka pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang mau berakhlakul karimah harus dimulai dari dalam hatinya, harus dimulai dari dirinya, bahwa saya berakhlakul karimah mengharapkan rahmat Allah, saya berakhlakul karimah mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah ada pada diri setiap muslim, maka berakhlakul karimah bukan lagi suatu keterpaksaan, bukan lagi mau tidak mau saya harus sopan, tidak. Tapi berakhlakul karimah menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang beriman kepada hari balasan nanti di akhirat nanti. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu untuk difahami oleh semua kita, keluarga muslim, hamba Allah, perlu memiliki pemahaman wa dzakarallaha katsira, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim atau siapapun manusianya yang sering ingat kepada sesuatu, maka sesuatu yang diingat itu akan semakin terbayang-bayang dalam pikirannya. Bahkan tidak mustahil sesuatu yang sering diingat itu akan semakin mendorongnya untuk meniru sesuatu yang dia ingat itu. Bahkan apa yang terjadi pada yang dia ingat itu akan memberi warna pada sikapnya, pada perasaannya, pada sikapnya. Seseorang yang mengagumi satu public figure, maka public figure itu akan ditiru cara bicaranya, cara berjalannya, cara berkata-katanya dan lain sebagainya. Karena itu setiap keluarga muslim dan individu muslim harus membangun pemahaman. Tidak ada kata akhlakul karimah, tidak ada perbuatan akhlakul karimah kecuali meniru perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diaplikasikan pada perilaku. Ketika dia bertemu dengan seseorang, bagaimana akhlakul karimahnya? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu, mengucapkan salam satu sama lain. Kemudian dalam hadis Nabi mengatakan, idza sami'ta kalimatan min hasidin fakun ka'annaka lasta bisyahid. Seorang muslim yang berakhlakul karimah, kalau dia mendengar kata-kata yang tidak baik, kata-kata iri, kata-kata hasud, bahkan provokasi untuk sesuatu yang tidak baik, apa yang dia lakukan? Fakun ka'annaka lasta bisyahid. Dia bersikap seakan-akan dia tidak tahu menahu. Maka seorang muslim yang berakhlakul karimah, ketika dia provokasi untuk membicarakan ghibah seseorang, namimah, iri, hasud, dengki dan lain sebagainya, maka dia pura-pura tidak mendengar itu semua, dia palingkan kepada sesuatu yang baik. Maka akhirnya akhlakul karimah terbangun dalam dirinya dan membuat orang yang di hadapannya menjadi malu
untuk berbuat yang salah di hadapannya, maka dia akan berbuat yang baik. Kenapa? Karena seorang muslim yang berakhlakul karimah tidak terpancing dengan omongan-omongan yang melahirkan dosa. Tidak tergoda dengan kata-kata yang provokatif. Tidak tergoda dengan kata-kata iri, hasut, dengki, dan lain sebagainya. Justru kata-kata itu semua akan dipalingkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang penting untuk kita semua yang diwajibkan dalam Islam adalah menuntut ilmu. Di antara ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu berakhlakul karimah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada akhlakul karimah kecuali mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring bertambahnya waktu, semakin dekatlah kita dengan Allah, semakin ingatlah kita dengan balasan akhir, semakin mau meniru akhlak perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya semangat belajar untuk dijadikan semangat menghayati untuk dijadikan sebagai semangat mengamalkan akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau berakhlakul karimah akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit materi menjadi masukan yang bermanfaat, memotivasi untuk kita mau belajar akhlakul karimah. Jangan salah paham bahwa sopan santun belum tentu akhlakul karimah, adat istiadat belum tentu akhlakul karimah. Tapi orang yang berakhlakul karimah pasti mendapat ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.